Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Azliana dengan NPM 247820009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on yaitu hasil praktikum IoT pada pertemuan pertama. Yang pertama yaitu praktikumnya menginstal Arduino IDE dengan versi terbarunya yaitu versi 2.3.6. Kemudian install drivernya dan mengerjakan program build LED menggunakan Node MCU. Di sini ada Node MCU-nya. Ini yang diberikan oleh dosen saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk menginstal Arduino IDE karena saya sudah menginstalnya. Jadi teman-teman bisa menginstal dengan mengetikkan perintah Arduino IDE dengan versi 2.3.6. Enter. Nah, di sini pilih yang paling atas ini. Ini adalah situs resminya, kemudian klik download untuk mendownloadnya. Setelah di-download, maka akan terlihat di folder, kemudian teman-teman bisa menginstalnya dengan klik next saja. Di sini karena saya sudah menginstal, jadi seperti ini tampilan awalnya. Lalu kemudian setelah install Arduino IDE, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa harus menginstal Arduino IDE. Karena Arduino IDE ini adalah aplikasi tempat untuk menulis dan mengupload program ke board microcontroller seperti Arduino, Node MCU, atau microcontroller lain seperti ESP 8266 dan ESP32. Jadi semua pengaturan dan coding itu kita lakukan di sini. Jadi di sini kita akan meletakkan program codingannya. Nah, di sini saya ini mendapatkan Node MCU ESP8266 yaitu yang diberikan oleh dosen saya di Polinela. Karena Node MCU ini sudah dilengkapi dengan modul WiFi bawaan, jadi bisa langsung terhubung ke internet tanpa perlu perangkat tambahan. Jadi Node MCU ini sangat penting untuk project IoT pada mata kuliah IoT 2 saya ini. Nah, jadi karena perangkat IoT ini harus bisa saling berkomunikasi dan mengirim data melalui jaringan internet. Kemudian setelah berhasil mendownload dan menginstal ini Arduino IDE, selanjutnya install boardnya dapat dilihat pada web ini. Di sini webnya Random Nerds Tutorials, yaitu Random Nerds Tutorials. Ini nih untuk menginstal ESP8266 karena saya memakai ESP8266 yaitu downloadnya di sini menggunakan Windows. Ini adalah langkah-langkahnya, jadi kita bisa ikuti saja perintah yang ada di sini. Ini kan versi lama, jadi versi yang terbaru yaitu 2.3.6 Arduino-nya ya. Jadi setelah selesai terinstall, maka untuk menginstal ESP8266 Node MCU di Arduino IDE ini perlu mengikuti langkah-langkah seperti ini. Jadi kita ke file, saya akan jelaskan. Ini di file, pada bagian file ini pilih yang preference. Ini, nah di sini dapat kita lihat ini dapat diubah sesuai yang kalian mau. Font size-nya berapa? Di sini saya 14, bisa dibesarkan atau dikecilkan ya. Ini saya memilih font yang 14 saja, yang sedang. Oke. Kemudian selain font,
Ini juga dapat pilih tema. Saya memilih tema yang dark high contrast. Saya memilih tema gelap ya. Kemudian, nah di sini di bagian Burst Manager, masukkan link pada langkah-langkah bagian sini. Ini dia linknya. Jadi teman-teman bisa masukkan link ini di bagian sini, di preference ini ya. Nah, kenapa harus menginstal ya? Kenapa harus setelah terinstall itu harus menginstal board ESP8266 di Arduino IDE? Karena supaya IDE-nya bisa mengenali dan memprogram Node MCU. Karena ini kan menggunakan ESP8266 ya. Jadi tanpa ini nggak bisa upload kode ke ESP8266. Jadi harus ini dulu. Setelah dimasukkan linknya, maka dapat kita pencet OK. Kemudian ikuti langkahnya pada di Chrome ini. Nah, setelah itu buka pada bagian Board Manager ini untuk menginstal ESP8266-nya ya. Jadi buka pada bagian sini, kemudian ketikkan ESP8266. Ini dia. Nah, ini saya sudah install. Jadi teman-teman bisa install. Jika belum install, kalau sudah terinstall maka tulisannya menjadi remove seperti ini. Selanjutnya ikuti langkah yang ada di link ini. Nah, jadi setelah itu maka kita bisa mengupload ini kode program ini agar bisa menghidupkan lampu yang ada di bagian sini. Ini dia. Di ESP-nya ya, Node MCU-nya. Tetapi sebelum meletakkan codingnya, jadi Node MCU ini sebelum Node MCU bisa dikenali oleh laptop atau komputer yang teman-teman pakai dan Arduino IDE, kita itu perlu menginstal driver terlebih dahulu dari sini dari webnya dari sini. Ini dia, ini webnya untuk menginstal drivernya ya. Kenapa harus diinstal? Ini pilih yang sesuai yang teman-teman pakai. Ini saya menginstal pada bagian atas ini ya. Setelah diinstal maka akan terlihat pada file explorer-nya ini. Dapat dilihat di bagian download. Search saja. Ini dia. Ini Universal Windows Driver ya. Setelah itu diekstrak. Nah, kenapa harus menginstal driver ini? Karena driver ini berfungsi agar komputer itu dapat berkomunikasi dengan chips USB yang ada di board Node MCU-nya. Ini dia. Di sini. Jadi tanpa driver ini maka Node MCU tidak akan terlihat di daftar portnya. Jadi kita tidak bisa mengupload program ke board. Jadi driver ini harus banget ya diunduh. Kemudian setelah instalasi selesai, maka setelah menginstal driver, maka dapat dilihat jika di portnya ini bagian di tools. Nah, ini di portnya. Ini portnya yaitu sudah terhubung, yaitu COM3. Ini dia. Dia akan terlihat di Arduino IDE-nya. Selain itu juga portnya itu terlihat di device manager.
Ini saya akan colokkan dulu terlebih dahulu agar terlihat portnya. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat portnya. Ini dia portnya, yaitu COM3 ya. Jadi sudah sesuai. Ini portnya adalah yang COM3. Oke. Bagian nih, ini COM3. Kalau udah, download drivernya. Setelah itu, ikuti langkah-langkahnya untuk menghidupkan lampunya. Di sini. Ini kodenya di copy saja, lalu dapat kita letakkan di sini. Kemudian di compile terlebih dahulu agar mengecek apakah kodenya error atau tidak gitu. Jadi di kode ini nanti akan not MCU-nya itu lampunya itu akan hidup kedap-kedip ya. Nah, jika sudah dan compiling seperti ini berarti sudah kodenya itu sudah berhasil di-compile, lalu dijalankan saja, di-upload. Ini lagi proses. Kita tunggu dulu. Nah, oh ya. Ini dapat teman-teman lihat ya. Nah, ini dia. Nanti lampunya akan menyala. Oke, nah ini sudah menyala. Ini dia. Dengan delay 1 detik. Jadi 1 detik hidup, 1 detik mati. Kita juga bisa lihat di serial monitor di bagian sini pojok kanan atas. Di bagian serial monitor, nah ini LED is on, LED is off ya. Jika tidak terlihat, ini saya akan besarkan. Nah ini kan lampunya jadi 1 detik hidup, 1 detik mati. Kalau mau diubah, ubahnya seperti ini. Caranya pada bagian delay kita ubah. Ini kan masih pelan ya kedip-kedipnya. Saya akan ubah menjadi 200 delaynya. Jadi belum ada 1 detik, maka dia akan ini ya, LED-nya. Kedipnya itu lebih cepat gitu. Terus di run aja langsung. Terus tunggu. Oke. Ini lagi membaca ya dianya. Nah, di sini kedipannya cepat ya karena sudah delaynya itu sudah diubah. Nah, di serial monitor juga dapat kita lihat tulisannya on off-nya cepat benar. Ini. Jadi gini, ini dia. Dia lebih cepat daripada yang tadi. Kemudian selain itu juga pada kode ini bisa juga kita ubah. Ini kan tulisannya LED is on, LED is off ya, gantian-gantian. Saya akan ubah menjadi nama saya yang bagian on, menjadi nama saya yaitu Fadila Azliana. Kemudian LED is off ini
ubah jadi NPM saya 24782009. Jadi fungsinya tulisan ini, kode serial print ini, dia akan mengeprint yang tadinya LED is on, terus akan diubah menjadi Fadila Azriana, terus yang tadinya LED is off menjadi NPM saya. Dapat ini ya, kita lihat ini lampunya masih kedip-kedip. Ya, jadi saat di running maka lampunya akan mati dulu. Nah, dapat kita lihat di serial monitor yang tadinya LED is off, LED is on. Nah, jadi nama saya ya, ini Fadila Azriana dan NPM saya. Seperti itu. Kemudian di sini saya akan membuat lampu ini kan kedip-kedip terus. Saya akan membuat kalau misalnya dimasukkan di message ini, enter message ini, maka dia akan bisa kedip sesuai berapa yang kita mau gitu, berapa yang kita kirimkan perintahnya. Ini kodenya sudah ada, jadi akan saya ubah kodenya, terus di compile dulu. Oke. Nah, kemudian barusan ya di running. Di sini dapat dilihat lampunya. Ini masih mengkonekkan dulu, di-upload. Nah, jadi pas pertama kali hidup, maka lampunya hidup dulu. Tetapi saat kita masukkan, saya akan mencoba 5. Jadi ini kita lihat apakah lampunya bisa berkedip 5 kali. Nah, ya di sini saya besarkan ya, coba ya. Oke. Terus enter. Salah. Di sini ya. LED berkedip 5 kali. Nah kan, kedip 5 kali terus selesai. Coba kalau misalnya kedip 3 kali, apakah bisa? 1, 2, coba 3. 1, 2, 3. Nah, jadi LED-nya sudah bisa kedip sesuai dengan apa yang kita masukkan, inputnya berapa ya. Jadi seperti ini untuk praktikum pada pertemuan pertama. Mungkin cukup sekian video hands-on saya sudah menjelaskan instalasinya. Untuk instalasi Arduino IDE, terus drivernya, serta lampunya ini ya di Node MCU dengan kode-kodenya. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.